Pernah ngerasa nggak sih kalau ponsel kita tuh kayaknya lebih kenal kita daripada diri kita sendiri? Tiba-tiba ngasih rekomendasi lagu yang pas banget, atau video yang emang lagi pengen kita tonton. Nah, kali ini kita akan bedah hubungan simbiosis yang luar biasa ini. Ini bukan cuma soal interaksi biasa loh. Ini tuh kayak tarian rumit di mana pikiran kita dan mesin ciptaan kita saling membentuk satu sama lain. Pertanyaannya kedengeran simple ya, tapi coba deh pikirin lagi. Waktu kita lagi asik scrolling tanpa henti, apa beneran kita yang mutusin buat berhenti? Atau jangan-jangan algoritmanya yang berhasil bikin kita ketagihan buat lanjut terus? Jadi siapa nih yang sebenarnya pegang kendali? Jawabannya ternyata jauh lebih menarik daripada sekedar iya atau tidak. Kita tuh sebenarnya ada di dalam sebuah siklus. Otak kita mendesain teknologi, terus teknologi itu balik lagi dan membentuk ulang sirkuit di otak kita. Ini adalah putaran umpan balik atau feedback loop yang makin lama makin kenceng putarannya setiap ada inovasi baru. Nah, buat benar-benar ngertiin siklus ini, kita harus mulai dari komponen utamanya dulu, yaitu otak manusia. Karena pada dasarnya, semua interaksi ini bisa terjadi ya karena sifat alami otak kita yang emang luar biasa banget. Kunci utamanya ada di satu kata, neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan super otak buat terus-menerus mengubah dirinya sendiri. Dulu kita mikir otak itu kayak semen, kalau udah dewasa ya udah mengeras, gak bisa diubah lagi. Ternyata salah total. Otak Anda, otak saya, itu terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri berdasarkan apapun yang kita lakukan dan pelajari. Inilah mesin biologis yang jadi bahan bakar hubungan kita sama teknologi. Jadi, gimana cara otak berubah? Gampangnya ada dua aturan main. Pertama, LTP. Makin sering kita pakai satu jalur saraf, makin kuat dan efisien jalur itu. Ingat gak waktu belajar naik sepeda? Awalnya kan goyang-goyang, butuh konsentrasi penuh. Tapi karena diulang terus, gerakannya jadi otomatis. Nah, itu LTP lagi bekerja. Aturan kedua kebalikannya, LTD, gunakan atau lupakan. Kalau ada koneksi yang jarang dipakai, otak bakal memangkasnya, biar lebih efisien. Use it or lose it. Oke, setelah kita paham kalau otak kita itu pada dasarnya bisa dibentuk, sekarang mari kita lihat gimana kemampuan ini justru yang memungkinkan kita sebagai spesies manusia buat menciptakan teknologi dari awal mula. Jawabannya ada di bagian paling depan otak kita, korteks prefrontal. Bagian ini tuh jauh lebih besar di manusia dibanding kerabat primata kita. Anggap aja ini CEO-nya otak kita. Dia yang tanggung jawab buat perencanaan jangka panjang, mecahin masalah yang rumit, sama mikir abstrak. Semua keahlian yang dibutuhin buat ngebayangin sebuah alat, ngerancang, terus beneran bikin alat itu. Dan yang paling keren, alat pertama kita mungkin bukan batu yang ditajamkan, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, bahasa. Iya, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi teknologi untuk berpikir. Bahasa ngasih kita kemampuan buat merencanakan hal rumit, kerjasama dalam kelompok besar, dan yang paling penting, nurunin ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa bahasa, nggak bakal ada teknologi. Oke, jadi otak kita yang super plastis ini berhasil menciptakan bahasa dan berbagai alat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang krusial dari siklus ini. Gimana teknologi yang kita ciptakan itu sekarang secara aktif dan terus-menerus justru membentuk ulang otak kita. Dampak dari teknologi modern ini tuh kayak pedang bermata dua, bukan sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Di satu sisi, teknologi bisa mempertajam kemampuan kognitif kita dengan cara yang luar biasa, tapi di sisi lain, ia juga bisa menumpulkannya. Nah, tabel ini nunjukin paradoksnya dengan jelas banget. Coba kita lihat baris perhatian. Emang benar, beberapa video game terbukti ningkatin kemampuan kita buat ganti-ganti tugas. Tapi rentetan notifikasi yang gak ada habisnya, justru ngelatih otak kita jadi gampang teralihkan dan susah fokus mendalam. Terus lihat baris memori. Kita kan sekarang punya otak eksternal raksasa yang namanya Google. Hasilnya apa? Kita jadi jago banget nyari informasi, tapi jadi payah buat ngingetnya. Ini bukan cuma soal apa yang kita ingat, tapi bagaimana otak kita sekarang mikir. Ngapain capek-capek diingat, kan bisa dicari lagi. Ternyata ada harga neurologis yang harus kita bayar. Setiap like, setiap notifikasi, itu memicu lonjakan dopamin kecil di otak yang akhirnya menciptakan lingkaran candu yang bikin kita balik lagi dan lagi. Istilah populer brain rot di internet mungkin kedengarannya kayak bercandaan, tapi sebenarnya itu gambaran nyata dari neuroplastisitas. Jalur otak buat mikir dalam dan kritis jadi lemah karena jarang dipakai. Ingatkan aturan LTD? Sementara itu, jalur buat memproses informasi yang cepat dan dangkal justru jadi super kuat. Ini aturan LTP. Dan siklus ini nggak berhenti loh. Sekarang kita malah masuk ke fase baru yang bikin semuanya jadi ngebut secara eksponensial.
fase di mana pemahaman kita soal cara kerja otak justru jadi cetak biru buat nyiptain teknologi generasi berikutnya. Coba deh pikirin bedanya. Teleskop itu memperluas jangkauan mata kita. Buku memperluas daya ingat kita. Itu semua adalah alat perluasan. Tapi sekarang, dengan AI, kita membangun alat yang nggak cuma memperluas, tapi meniru proses berpikir itu sendiri. Ini adalah sebuah lompatan yang fundamental banget dalam sejarah. Jaringan saraf biruan ini cara kerjanya mirip banget sama otak biologis kita. Mereka nerima data mentah, diproses lewat lapisan-lapisan neuron virtual, terus nebak hasilnya. Kalau tebakannya salah, dia bakal balik lagi ke belakang dan ngubah sedikit kekuatan koneksi antar neuronnya, biar tebakan berikutnya lebih akurat. Proses coba-coba dan perbaikan terus-menerus inilah yang pada dasarnya versi matematis dari LTP dan LTD yang tadi kita bahas. Semua ini akhirnya membawa kita ke puncak dari cerita ini, ke sebuah titik di mana siklus antara otak dan teknologi mulai melebur jadi satu sistem yang terintegrasi. Inilah batas terakhirnya. Kita lagi ngomongin Brain-Computer Interfaces atau BCI. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini teknologi beneran yang memungkinkan pikiran kita buat secara langsung mengontrol mesin. Memungkinkan orang yang lumpuh buat gerakin lengan robot atau ngetik di layar cuma dengan ngebayanginnya aja. Komunikasi langsung dari pikiran ke mesin. Dan disinilah kita dihadapkan pada jurang pertanyaan etis yang dalam banget. Garis antara penyembuhan sama peningkatan jadi super tipis. Kalau sebuah chip bisa bantu pasien Alzheimer buat ingat keluarganya, apa yang bisa ngantin orang sehat buat memasang chip yang sama biar punya ingatan super? Terus pertanyaan berikutnya, kalau sebuah perusahaan bisa ngebaca sinyal otak kita buat ngejalanin perangkat, siapa yang punya data pikiran itu? Ini bukan lagi soal riwayat pencarian kita di internet, ini soal pikiran, niat, dan emosi kita. Konsep kebebasan kognitif, hard fundamental buat ngendalin pikiran kita sendiri, tiba-tiba jadi terancam. Dan mungkin, pertanyaan yang paling mendasar dari semuanya, kalau pikiran dan ingatan kita udah terhubung mulus sama perangkat eksternal, di mana batas antara diri kita dan teknologi itu? Pertanyaan tentang apa artinya jadi manusia sekarang bukan lagi cuma urusan filosof, ini udah jadi pertanyaan teknis. Saya akan tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran penutup. Kita sekarang lagi ada di titik balik sejarah. Untuk pertama kalinya, spesies kita bukan lagi cuma jadi subjek evolusi, tapi kita udah jadi arsiteknya. Jadi pertanyaan yang paling penting sekarang bukan lagi bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi akan menjadi seperti apa kita karena teknologi ini.